ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang atau memberikan beberapa nasihat yang lainnya terkait dengan ilmu dan etika di dalam ilmu. Kata beliau, pamada indahu laka min jamilin idza bi fana'i ta'atihi anakhta. Ya, betapa banyak kamu memiliki catatan keindahan, kebaikan di sisi Allah kalau pada hamparan ketaatan engkau selalu berada di situ. Anakhta itu kayak orang punya kendaraan, dia tambakkan di situ. Sama kalau dia berada di hamparan ketaatan, dia masuk di situ, berkecimpung di situ. Ya kalau dia di hamparan ketaatan itu, subhanallah, betapa banyak dari kebaikan yang disimpan untuknya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Dan tidaklah seorang jiwa itu mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, ya, dari keindahan yang enak dipandang oleh mata sebagai balasan terhadap amalan yang dia lakukan. Sebagai balasan terhadap amalan yang dia lakukan. Ya, ketaatan itu ada balasannya. Ya, dan ini keindahan ini dia dapatkan dengan dia belajar ilmu, kemudian dia mengamalkannya. Dan dia mengamalkannya. Kemudian kata beliau, rahimahullah, faqabil bil qawli li nusfi qawli, fa in a'radta anhu faqad khasirta. Ya, maka balaslah nasihatku ini dengan menerimanya. Ya, kalau engkau berpaling darinya, maka engkau telah merugi. Nah, ini karena penulis menyampaikan nasihat-nasihat yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sesuai dengan jalannya para sahabat, para tabi'in, dan para ulama. Jadi kalau kamu terima nasihat ini, ya kamu diberi nasihat, balaslah dengan menerimanya. Kalau engkau berpaling, ya maka itu menjadi sebab engkau akan merugi. Ya, watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakanlah kepada mereka tentang orang yang kami beri kepadanya ayat-ayat kami. Sudah sampai kepadanya nasihat, ayat jelas. Ya, tapi fansalakha minha. Dia menyimpang darinya. Maka begitu dia menyimpang, dia diikuti oleh syaitan. Itu kehidupan seperti itu. Kalau dia di atas jalan, itu artinya dia menjauh dari syaitan dan syaitan akan lari darinya. Tapi kapan dia keluar dari jalan, dia akan disambut oleh syaitan. Fakana minal ghawin. Maka dia tergolong kepada orang-orang yang menyimpang. Tergolong kepada orang-orang yang menyimpang. Iya. Baik. Kata beliau di bait syair yang ke-45, wa in ra'aitahu qawlan wa fi'lan wa tajartal ilaha bihi rabihta. Kalau kamu menjaga ilmu ini dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, dan engkau berniaga dengan Allah yang diibadahi dengan benar, maka dengan hal tersebut engkau akan beruntung. Itu ar-ribih namanya. Dan itulah perniagaan yang tidak ada kerugiannya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, inginkah kalian aku tunjukkan perniagaan yang menyebabkan kalian diselamatkan dari siksaan yang pedih, yaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Itu perniagaan yang paling indah, yang paling menguntungkan. Ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka menghendaki perniagaan yang tidak pernah merugi. Itu disebut perniagaan yang tidak pernah merugi. Dan itu kaitannya dengan ketaatan. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang mentilawah ayat kitab kami. Mentilawah itu artinya dia membacanya dan mengamalkannya, merenunginya.
Ya, dan mereka menegakkan sholat, menginfakkan apa yang diberi, rahasia maupun terang-terangan. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Nah, ilmu itu kalau dijaga dalam bentuk ucapan maupun amalan, itu masuk ke dalam perniagaan yang tidak merugi. Artinya dia berniaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perniagaan yang tidak pernah dia merugi. Dengan perniagaan yang tidak pernah dia merugi. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, "Falaisat hadhihi dunya bi syai'in tasu'uka hikbatan wa tasurru waqta." Kata beliau, dunia ini bukan sesuatu apapun yang bisa dianggap. Dunia ini bukan sesuatu apapun yang bisa dianggap. Karena dunia ini akan membuat keburukan untuk engkau di masa panjang. Kalau senang, kamu hanya senang di sebagian waktu saja. Ya, senang di sebagian waktu. Karena asalnya seorang dicipta di atas muka bumi ini, itu bukan untuk bersenang-senang. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia di dalam kesusahan. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya engkau berusaha dengan keras dan penuh kecapean kepada Rabbmu dengan usaha yang sangat keras, dan engkau akan menjumpai amalanmu nanti. Engkau menjumpai amalanmu nanti. Iya. Maka dunia ini bukan sesuatu apapun yang dihitung untuk bersenang-senang. Kepedihannya, kesedihannya lebih banyak daripada kesenangannya. Kalau engkau ada bergembira, maka bersedihnya akan berlipat-lipat. Nasallallahu al-afiyah. Tapi kalau seorang berada di dalam ilmu, itulah keindahan. Dia masuk ke dalam sorga di dunia ini. Karena di dalam ilmu itu sorganya, apalagi dengan ilmu itu membimbingnya kepada ketaatan-ketaatan. Itu yang menyebabkan dia bahagia di dalam kehidupan dunianya. Tapi kalau dia hanya berharap pada semata dunia, maka dunia itu kondisinya. Dan asalnya diciptakan seperti itu. Asalnya diciptakan seperti itu. Iya. Kata beliau, wa ghayatuha idza fakkarta fiha kafaiika au kahulmika idza halamta. Nah, di sini beliau kasih perbandingan lagi cara berpikir tentang dunia. Ya, ujung dari dunia itu kalau betul-betul kamu pikirkan, ya, itu seperti bayangan kamu. Ya, dunia itu seperti bayangan. Lihatlah bayangan itu. Bayangan itu tampak di siang hari. Ya, tampak panjang begitu, tiba-tiba dia pendek, memendek, akhirnya seukuran dengan kita hilang, kemudian tampak lagi. Ya, terus dia memanjang, kemudian setelah itu hilang di malam hari. Ketika tampak bayangannya, mau diambil juga nggak bisa. Mau diambil, nggak bisa. Datang, pergi, panjang, pendek, menipu di sana sini, tiba-tiba hilang. Nah, itulah kehidupan dunia. Atau seperti mimpi, kalau kamu mimpi. Ya, dia mimpi, di dalam mimpinya subhanallah menjadi orang yang kaya, yang paling banyak kenikmatannya, dia bergeliman dengan kenikmatan di dalam mimpinya. Tiba-tiba dia terjaga, sekedar mimpi saja. Nah, itulah dunia. Itulah dunia. Ini perumpamaan sangat mencocoki sekali disebutkan oleh penulis di sini, dan ini dari jenis hikmah yang sangat mendalam yang beliau sebutkan. Ya, kata beliau, sujinta biha wa anta laha muhibbun. Fa kaifa tuhibbu ma fihi sujinta. Ya, kamu itu di penjara di dunia, sedangkan kamu cinta dunia. Ya. Bagaimana kamu itu bisa mencintai sesuatu yang memenjara kamu di dalamnya? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya seorang mukmin, surganya orang kafir. Jadi dunia itu disebut penjara. Iya. Penjara apa? Di kehidupan dunia ini seorang mukmin itu tidak ada yang bebas. Dia terikat dengan aturan, terikat dengan syariat. Ya, dia di penjara, tidak bisa mendekati syahwatnya, tidak bisa mendekati hal yang diharamkan. Itu dunia adalah penjara. Sekarang dia di dalam penjara, di penjara di dunia. Bagaimana dia mau cinta kepada dunia tersebut? Nah, itu kalau orang yang berakal kan begitu. Bagaimana dia cinta kepada penjara? Ya, dia berada di situ. Nah, itu perumpamaan terkait dengan dunia. Kemudian kata beliau, wa tut'imuka at-ta'ama wa an qaribin sata'amu minka ma fihi ta'imta.
Iya. Dan sekarang kamu itu diberi makanan dari makanan-makanan di dunia ini, di atas muka bumi ini. Iya. Dan nanti dalam waktu dekat, ya, dunia itu akan memakan dari kamu apa yang tadinya kamu makan dari dunia itu. Iya. Apa yang kamu makan dari dunia itu. Jadi maksudnya beliau ingin menggambarkan sekarang kamu tertipu dengan dunia. Dunia menipumu. Ya, kamu diberi dari dunia dengan berbagai kelezatannya, tumbuh-tumbuhannya, keindahannya, harta yang ada di dalamnya, dan berbagai kenikmatan. Nanti setelah itu dunia akan mengambil hal itu dan itu akan menjadi hutang bagimu, akan dituntut nanti pada hari kiamat. Harus ada pertanggungjawaban akan apa yang kita dapatkan di dunia. Jadi kita makan dari dunia, nanti dunia akan memakan kita. Iya. Akan memakan kita. Baik. Kemudian kata beliau, wa ta'arra illa bitta biha thiyaban wa tuksa in malabisaha khala'ta. Ya. Kata beliau, dan engkau akan engkau akan menjadi kehilangan pakaian kalaupun engkau berpakaian. Engkau akan kehilangan pakaian kalaupun engkau berpakaian. Iya. Dan engkau akan diberi pakaian dengan pakaian-pakaian itu walaupun engkau menanggalkannya. Baik. Jadi maksudnya di sini sekarang, kalau seorang itu memakai pakaian di dunia, ya, hakikatnya pakaian yang dipakai di dunia itu sebenarnya bukan pakaian. Pakaian itu akan hilang, akan pergi. Dia pun kalau dikubur habis semua pakaiannya. Kafannya saja yang mengafani dia akan rusak, akan sirna. Ya. Jadi hakikatnya dia nanti tidak akan berpakaian. Tapi pakaian yang sebenarnya itu adalah pakaian orang yang menjauh dari dunia. Walaupun pakaiannya sudah dia lepas, dia tidak berpakaian, tapi dia akan diberi pakaian pada hari kiamat. Diberi hal yang menutup dirinya, karena walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu yang paling baik. Itu yang akan menghiasi dia di akhirat. Kemudian beliau ingatkan, wa tashhadu kulla yawmin dafna khillin ka'annaka la turadu lima syahidta. Dan kamu menyaksikan setiap hari ada orang-orang yang dikuburkan. Dikubur orang-orang yang dicintai, orang-orang yang kamu kasihi. Ya. Seakan-akan kamu ini ya tidak akan mati. Tidak akan seperti apa yang kamu saksikan. Ini pelajaran lain. Kita di dunia ini kadang subhanallah berjalan dari kehidupan dunia terus mengalir. Seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Ya, tidak kita berpikir dari amalan kita ini apa yang kita lakukan untuk hari esok kita, hari akhirat kita. Apa yang kita persiapkan. Padahal kita setiap hari menyaksikan orang-orang yang dikubur. Apalagi di masa sekarang ini ya, subhanallah, dari pandemi, ya berita tentang orang-orang yang kena kasus baru, kemudian angka kematian juga tinggi. Ya. Selalu kita menyaksikannya, kita mendengar dari orang-orang dekat, dari orang-orang yang diberitakan, dari tokoh-tokoh yang meninggal, dan sebagainya. Subhanallah. Tapi kadang sedikit kita mengambil pelajaran dari kematian itu. Orang-orang yang meninggal itu. Bersiap untuk hal yang seperti itu. Kenapa? Karena dunia kadang terlalu besar di dalam hati kita. Iya. Kemudian kata beliau, walam tukhlaq lita'muruha walakin lita'buruha fajidda lima khuliqta. Kata beliau, kamu ini tidak diciptakan untuk memakmurkan dunia. Tapi kamu itu diciptakan untuk melewati dunia. Maka bersungguh-sungguhlah terhadap tujuan penciptaanmu. Kita ini dicipta oleh Allah, tujuannya sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuannya, kita beribadah kepada Allah, melewati dunia ini, ya, menuju kepada Allah. Kita diciptakan itu bukan untuk memakmurkan dunia. Bukan untuk memakmurkan dunia. Dunia ini bagaimanapun dimakmurkan, dia akan hancur.
Rumah yang kita bangun akan datang masa nanti akan runtuh bersama dengan perguliran waktu dan masa. Setinggi apapun dari kekayaan, sebanyak apapun kekayaan yang kita kumpulkan, itu tidak kita akan bawa mati. Itu ditinggalkan oleh ahli waris. Mungkin menjadi kebaikan, mungkin menjadi fitnah, mungkin menjadi percekcokan, dan mungkin menjadi sebab kebinasaan untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Maka yang paling penting itu seorang bersungguh-sungguh untuk menjalani apa maksud dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan kamu itu orang asing atau seorang pengelana yang sekedar berlalu. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Wa in khudimta fazidha anta hadman, wa in khudimat fazidha anta hadman, wa hassin amra dinika mastata'ta." Kalau dunia itu hancur, maka kamu tambah lagi kehancuran. Ya. Seorang kadang kalau dunianya runtuh, ya, dia bersedih, ya, setengah mati, ya. Tapi kalau seorang tahu kehidupan akhirat, tahu kehinaan dunia, kadang kalau dunianya runtuh, dia tambah lagi keruntuhan. Oh, ini mungkin kebaikan ya Allah yang menghendaki untuk saya, supaya saya tidak terfitnah dengan dunia. Iya. Dan yang paling penting itu, kamu menjaga perkara agamamu sepanjang yang kamu bisa. Itu yang paling penting untuk dijaga. Wala tahzan ala ma fata minha idza ma anta fi ukhraka fuzta. Dan kamu tidak usah sedih terhadap dunia yang kamu luput darinya sepanjang kamu itu sudah beruntung untuk kehidupan akhirat. Ya, kalau seorang sudah berbekal dengan kehidupan akhirat, sudah banyak keuntungannya, untuk apa dia sedih atas dunia yang sudah luput untuk dia, luput terhadapnya. Ya, karena itu kata sebagian ulama, kalau ada yang menyaingi kamu dalam perkara dunia, maka saingi dia dalam perkara akhirat. So, perkara akhirat itu selalu menang, dan itu keberuntungan. Falaysa binafi'in ma nilta minha minal fani idal baki hurimta. Ya, tidak akan bermanfaat apa yang kamu dapat dari dunia itu berupa hal yang fana yang akan sirna. Iya. Sepanjang yang kekal akhirat kamu kehilangan, kamu diharamkan darinya, maka dunia yang kamu dapatkan yang fana itu tidak akan bermanfaat untuk engkau sama sekali. Iya. Ini nasihat yang sangat indah ya dari penulis rahimahullah tentang perkara dunia juga. Dunia itu fana. Yang baki, yang kekal itu adalah akhirat. Jadi kalau akhiratnya kamu sudah luput, tidak kamu dapatkan, ya, yang fana ini tidak akan memberi manfaat untuk kamu sama sekali. Ya, tidak memberi manfaat untuk kamu sama sekali. Tapi kalau kamu dapatkan yang baki, yang kekal, maka itulah yang paling beruntung. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang berada di sisi kamu itu akan sirna, dan apa yang berada di sisi Allah itulah yang kekal. Itulah yang kekal.